Kok masih dikit ya? Cek sambil nunggu yang lainnya datang. Eh, ya nunggu aja. Ada menit. Materi kita lanjutkan yang kemarin ya. Hmm, Itu kan baru sampai dari Tyler ya. Kapan fungsi itu bisa diganti, direpresentasikan menjadi suatu deret pangkat gitu. Dan deret pangkatnya itu disebutnya deret Tyler. Itu kapan? Nah, sekarang kita akan mencari deret Tyler, bukan deret Tyler sih, deret Maclaurin. Karena deret Maclaurin lebih gampang dari beberapa fungsi. Bukan lebih gampang juga sih, tapi nilainya itu lebih enak gitu ya. Lebih apa? Lebih praktis untuk dihitung. Makanya kita hanya mencari uh, contoh-contoh ini itu semuanya dari Maclaurin. Yang dari Tyler-nya silahkan di ini sendiri ya. Kecuali mungkin ada satu atau dua soal. Tyler, Maclaurin. Sekarang sih kita ini. Oke, saya berikan di Teams. Iya, mulai dari ini ya. Contoh, contoh sinus X. Fx kemudian sin X. Terus kita mau mencari deret Maclaurin dari sini. Nah, untuk mencari deret Maclaurin ya kita bisa lihat dari apa? Dari rumusnya gitu kan. Yang tulisannya ada jelas. Nah, ini. Ya. Jadi fx itu sama dengan C0 tambah C1 X min A plus C2 X min A kuadrat dan seterusnya gitu. Kalau Maclaurin A-nya itu 0 berarti C0 tambah C1 X tambah C2 X tambah C3 X dan seterusnya. Cn-nya itu masing-masing ini gitu. Jadi kita perlu mencari Cn gitu ya. Dan untuk mencari Cn kita perlu turunan ke n. Ya, jadi perlu turunan ke n. Ya, kita cari turunannya. Pas X, terus kalau aksen X itu pas X, kalau aksennya itu, kalau pas min sinnya. Min sin, jadi min cos, dan yang terakhir menjadi sinnya. Kenapa ini terakhir ya? Karena sinus, balik lagi ke sinus, turunan kelimanya itu bakal balik lagi ke atas ini. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita masukin si A-nya. Dan Maclaurin itu A-nya 0. DF 0, ya si 0, itu 0. Terus F aksen 0, cos 0, 1, 0, minus 0 ya, 0, min 1, 0. Terus turunan kelimanya bakal jadi 1, turunan ke 6-nya 0, turunan ke 7-nya min 1, turunan ke 8 0, bolak-balik aja kayak gitu. Karena turunannya kan seperti ini. Ya.
bolak balik gitu. Oke. Nah, dari sini sih kita tinggal masukin ke rumus ya. Sin X itu sama dengan F0 berarti 0. Oke, ditulis dulu aja kali ya. Fx itu sama dengan F0 ditambah F aksen 0 X ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah F triple aksen 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, kita masukin. Nah, uh, sinus X F0 0 plus 1 dikali X plus 0 dikali X kuadrat plus min 1 dikali X pangkat 3 plus bisa ditambahkan ya berikutnya itu 0 kali X pangkat 4 plus 1 kali X pangkat 5 dan seterusnya. Lupa dibagi. Faktorial, 3 faktorial, faktorial, 5 faktorial. Gitu. Ya, kalau kita sederhanakan dapatnya jadi ini. Nah, tapi ini ngambil dari buku aja. Sinus X itu ini. Ya, oke. Sinus itu X min X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial minus X pangkat 7 per 3 faktorial. Gitu. Dan ini adalah representasi deret pangkat dari sinus. Ya. Ingat ya, deret Taylor itu deret pangkat. Jadi yang di atas, balik lagi ke atas, yang pas kita belajar deret pangkat kan kita udah dapat beberapa fungsi. Nah ini misalnya, pangkat X itu 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Ini tuh kan deret pangkat dari pangkat X. Tapi ini kan deret Maclaurin sebenarnya. Deret Maclaurin dari pangkat X. Ya, kita sebenarnya udah dapat deret Maclaurin dari pangkat X itu ini. Deret Maclaurin dari tan inverse X itu. Deret Maclaurin dari ln 1 plus X itu ini. Itu ya. Deret Maclaurin, bukan Deret Taylor. Kalau Deret Taylor sih ya kita harus bangun lagi dari sini dan untuk apa dapat rumus ininya gitu ya. Oke, nah itu untuk yang cosinus saya akan berikan langsung aja caranya mirip gitu ya. Kita turunkan terus masukin di nol karena Maclaurin. Kalau misalnya yang kita cari itu Taylor ya tinggal masukin di A yang diminta gitu ya. Kalau soalnya masih spesifik. Ini cosinus kayak gini. Dan ini bisa bisa di apa ngapalin ya kalau mau ngapalin itu sinus itu kan ganjil. Jadi pangkat yang muncul tuh ganjil semua. Kosinus itu fungsi genap, pangkat yang muncul tuh genap semua. Satu itu kan x pangkat 0 ya. Jadi genap semua. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya cos H ya. Sin H. Sin H. Sin hiperbolik maksudnya. Sin HX. Deret Maclaurin dari ini. X sama. Definisinya ingat kan ya? Sin HX itu pangkat X minus pangkat min X per 2. Bisa dilihat dari sini. Nah, tapi kita pakai cara yang standar. Turunan sin H, kosa, turunan kosa sin H gitu ya. Bolak-balik aja ini mah, nggak ada plus minusnya. Kosa X, sin HX, gitu ya. Terus F0, karena Maclaurin lagi. Sin H0 itu 0, kosa 0 itu pangkat 0 plus itu 1. 0, 1, 0, 1. Diingatkan lagi aja cara ngitungnya gimana. Dan seterusnya. Ya.
Dan kalau kita masukin ke rumus Taylor-nya, ya Maclaurin-nya, sin Hx itu F0, 0 ditambah akse 0, 1 dikali X ditambah 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Dan ini jadi X plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 faktorial dan seterusnya. Oke? Kok pangkat 4 pangkat 5 ya? Yang pangkat 4 no. Cara nyarinya gitu ya, turunin aja terus sampai sampai ya terus aja. Di sini sih kelihatan polanya ya, tapi nggak semua fungsi gampang dilihat polanya. Ya, yang namanya contoh, ya cari yang gampang. Oke, itu sinus A. Kita bisa pakai cara ini gitu ya, masukin ke Taylor, ke rumus Taylor atau Maclaurin. Nah, tapi ada juga cara lain, tapi saya nggak akan pakai cara itu untuk yang sinus A. Makanya yang untuk cos X. Oke. Fx sama dengan cos X. Dan cos X itu kan F pangkat X plus F pangkat min X per 2 gitu. Kita tahu deret pangkat dari F pangkat X, kita tahu deret Maclaurin gitu ya. Deret Maclaurin dari F pangkat X dan akibatnya kita tahu juga deret pangkat dari F pangkat min X. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk mendapatkan cos X. Ya, gimana? Ya tinggal diganti F pangkat X jadi apa, F pangkat min X jadi apa. Dan kalau kalian ingat kan, F pangkat X tadi ditunjukkan sekilas itu 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah dengan 1 tambah karena minus ya, jadi ini minus X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah minus lagi lupa, diganti X-nya dengan minus X. Nah, ini semua dibagi 2. Dan bisa dilihat yang sisa itu kan yang pangkat genap ya. Ini kan X ditambah minus X. X pangkat 3 minus X pangkat 3 gitu ya. Jadi yang sisa itu pangkat genap. Dan pangkat genap itu munculnya 2 kali. 1 tambah 1 terus 2X kuadrat per 2 faktorial 3X 4X 2X pangkat per 4 faktorial dan seterusnya. Ya. Kalau kita jumlahkan ya terus dibagi 2 jadinya cos X itu yang ini tambah X faktorial tambah X 4 per 4 faktorial faktorial dan seterusnya. Ya. Jadi untuk mencari deret Maclaurin itu kita bisa manfaatkan juga operasi deret pangkat karena pada dasarnya kan Maclaurin dan Taylor itu deret pangkat. Kita bisa jumlahkan, turunkan, integralkan, kalikan gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Ini sedikit berbeda juga sih. Deret binomial ya namanya. Deret binomial. Deret binomial ini perumuman dari apa? Polinom binomial atau apa namanya? Oh, ya, kita punya ini ya. 1 plus X pangkat P
Kalau misalnya P-nya itu bilangan bulat positif ya. Positif. Oh, ITB, ITB. Oke, semoga nggak cek dulu. Zoom aman. Wih, ada impostor. Tim aman. Oke, lanjut ya. Ini rumus binomial, lupa belakangnya sih Newton. Rumus binomial Newton. 1 plus X pangkat P itu jadi gini. Yang ininya P1, P2 sampai P itu kombinasi gitu ya. P faktorial per K faktorial dikali P min K faktorial. Atau ini sebenarnya bisa ditulis jadi P kali P min 1 kali P min 2 dan seterusnya sampai P min K plus 1 gitu ya. K min 1. P min K min 1 K faktorial. Disederhanakan. Kelihatannya nggak lebih sederhana dari yang di kiri sih. Tapi ini penting sih. Kenapa kita memilih menuliskan ini. Ya, P faktorial per K faktorial P min K faktorial. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, ini hilangkan kurungnya aja. Jadi P min K plus 1. Ya. Nah, kenapa dituliskan seperti ini? Karena yang ini kan P-nya itu hanya untuk bilangan bulat positif. Nah, kalau nulis yang kayak gini, ini kan P-nya nggak harus bilangan bulat positif gitu ya. P-nya itu bisa berapapun. Ya, K-nya sih tetap harus bilangan bulat. Karena K faktorial itu kan sesuatu faktorial itu harus bilangan bulat positif. Tapi yang di atas ini nggak ngaruh P-nya sebenarnya. Bisa berapapun. Nah, jadi kita bisa definisikan ulang. Definisikan ulang. PK. PK-nya itu bukan pakai yang kombinasi ini. Tapi pakai yang ini. Ya. Kenapa nanti kelihatan? Definisikan orang PK itu. Oke. Nah, ini kalau kayak gini kita bisa ngitung ini. Misalnya berapa? -3. Ups. 2 gitu ya. -3, 2. Jadi kombinasi -3, 2. Ya, ngomongnya nggak kombinasi sih. -3, ini 2 faktorial gitu ya. Dikali -3, -1. Gitu. Ya, sampai sini. K plus 1 kan. Kalau K-nya 2, ya -2 plus 1, -1. Udah, sampai situ. Oke. Dan ini jadi -3, 4. -3 kali -4, 12 dibagi 6 gitu ya. Bisa negatif, bisa juga pecahan gitu. 3/2, 3. Berarti ini 3/2, 3/2, 1, 3/2, min 2 per 3 faktorial.
faktorial gitu. Hitungnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita bisa melakukan ini. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena kita perlu mendefinisikan ulang yang di atas ini gitu. Yang ini. Ya. Kalau ini kan untuk bilangan bulat positif kita punya 1 plus X pangkat P. Nah, kalau P-nya dibuat sebarang, kita bisa melakukan hal yang mirip dengan itu, tapi jadinya bukan polinom gitu ya, bukan polinom binomial, tapi deret gitu. Mungkin nggak berhenti. Ya, oke. Jadi kalau kita punya P, apapun P-nya, terus X-nya itu nilainya cukup kecil gitu, kurang dari 1, kita punya 1 plus X pangkat P, itu jadi ini. Dan P1, P2, P3-nya itu didefinisikan dengan yang di atas gitu ya. Oke. Nah, buktinya bukan bukti sih sebenarnya. Kalau bukti kan harus ini. Tapi kita bisa mengaplikasikan cara yang di atas itu. Cari turunan pertama, kedua, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita punya fx-nya itu 1 plus x pangkat p, f aksen x-nya berarti kan p 1 plus x. Terus f double aksen x-nya itu, oh ini p-1 ya. P dikali p-1, 1 plus x pangkat p-2. Gitu. Ya, dan seterusnya. Terus kalau kita masukin F0, Maclaurin seperti biasa, ini itu 1, terus F aksenal itu P, F double aksenal itu P kali P-1, dan seterusnya ya, udah bisa ditebakkan ya. Akibatnya, kalau kita tulisan ini, deret Maclaurinnya, itu 1 tambah P dikali X ditambah P kali P-1 per 2 faktorial kali X kuadrat tambah P kali P-1 P-2 3 faktorial X 3 dan seterusnya. Ya, yang P ini kan ya P dibagi 1 bisa ditulis jadi P1, yang ini jadi P2 gitu. Hanya menuliskan ulang biar lebih sederhana nampaknya. Ya, gitu. Oke. Ya, tentunya sama juga dengan yang di atas ya. Sinus, sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik gitu. Sin dan cos gitu. Bisa dituliskan seperti ini ya karena kita nyari kayak gini kan ya. Tapi untuk membuktikan bahwa ini tuh benar-benar bisa terjadi, kita sebenarnya harus ngecek ini. Ya, apakah limit dari ininya itu menuju nol atau tidak gitu. Ya, dan ya itu diserahkan ke kalian. Ya kalau udah bisa nulis ini ya harusnya emang udah bisa gitu. Tapi memang harus dibuktikan sebenarnya. Ini juga sama gitu. Kalau kita teruskan gitu rumus suku sisanya apakah menuju nol atau tidak. Kalau menuju nol baru sebenarnya bisa dituliskan gitu. Tiganya baik gitu. Oke. Nah, dari sini tuh kita bisa dapat deret yang banyak ya karena P-nya kan sembarang, kita bisa dapat deret Maclaurin yang cukup banyak gitu. Contohnya ya 1 plus X pangkat min 2 gitu. Ya, 1 plus X pangkat min 2 berarti kan tinggal masukin aja. Min 1, dan seterusnya. Ya, dan ini jadi 1 tambah min 2 per 1 faktorial gitu ya. Tambah min 2, min 2 min 1, min 2 faktorial. Min 2, min 2 min 1, min 2 min 2, 3 faktorial, dan seterusnya. Dan ini jadi 1 min 2x plus 3x kuadrat min 4x pangkat 3 dan seterusnya. 1 plus x pangkat min 2 itu kan 1/1 plus x kuadrat gitu ya. Dan kita udah dapat sebenarnya ini ya. 1/1 plus x kuadrat. Ya, dapatnya 1/1 min x kuadrat. Jadi tinggal diganti ke atas lagi saya. Pas kita belajar deret pangkat pertama kali.
X pangkat ini dia yang ini 1/1 min X kuadrat dapatnya ini. Tinggal ganti X-nya dengan min X, dapat yang kita baru dapat tadi. Jadi 1 min 2X plus 3X kuadrat min 4X sama 3 gitu. Jadi pakai cara yang manapun, harusnya dapatnya yang sama gitu. Kalau fungsinya sama, ya deret yang didapat itu sama. Ya, emang harus seperti itu. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Oke. Nah, bisa juga ya ini contohnya. Oh, mungkin sekalian ya sekaligus pengantar juga. Akar 1 plus X gitu ya. Ini kan 1 plus X pangkat setengah gitu. 1 plus X pangkat setengah. Berarti ya ini 1 tambah setengah. 1X tambah X kuadrat tambah setengah. Dan seterusnya. Ini jadi 1 tambah setengah jadi 1 faktorial tambah setengah setengah 1 surat ya kayak masukin rumus aja gitu ya. Oh, by the way, yang kemarin nggak dapat soal esai karena telat masuk LMS, ya daftarnya pokoknya udah saya masukin, saya kasih ke koordinator. Ya nantinya gimana koordinator aja, mau diapain gitu ya, daftar itu. Mungkin akan ada kuis susulan atau apa gitu, tergantung nanti. Ini kalau diterusin dapatnya 5/128 X 4. Udah ada di buku jadi ya gitu. Dapat ini kan akar 1 plus X. Nah, nanti kita akan membahas ini lebih detail, tapi kalau untuk sekarang gitu ya, misalkan kita punya ini, berarti kita udah punya ini, akar 1 plus X itu. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk menghitung beberapa nilai dari akar yang cukup sulit gitu ya. Asalkan X-nya kan harus kurang dari 1 gitu dibilang kan. X-nya kurang dari 1 mutlaknya. Jadi kita bisa ngitung misalnya 0,9. Akar 0,9. Akar 0,9 itu akar 1 tambah minus 0,1 ya. Jadi si X-nya itu minus 0,1. Dan untuk ngitung ini berarti kita tinggal ganti X-nya dengan min 0,1 ya. Dan seterusnya gitu. Dan kita bisa motong dimanapun. Misalnya cukup, pengennya ngitung sampai 4 suku ya udah. Kalau ngitung sampai 4 suku ya berarti udah nggak sama lagi. Yang ini yang bikin sama itu ya, yang titik-titik ini. Kalau berhenti di sini ya nggak sama. Jadinya kira-kira sama. Ya. Nah itu yang akan kita pelajari di sebab berikut. Oke, sebelum masuk ke situ, satu lagi, dua lagi sih. Kita bisa manfaatkan ini juga untuk mencari integral-integral yang kita tidak tahu persis ininya ya. Saya udah bilang kalau yang e pangkat x kuadrat gitu ya, e pangkat x kuadrat kan integral tak tentunya kita nggak tahu, tapi kita bisa menghitung integral tentunya dengan memanfaatkan deret ini. Contohnya misalnya ya bukan e pangkat x kuadrat yang ini. Misalnya saya mau menghitung 0 sampai 0,4 akar 1 plus x pangkat 4 dx gitu. Ya. Oke. Akar 1 plus x pangkat 4-nya sendiri ya cukup susah untuk mencari integral tak tentunya gitu. Tapi kita bisa mengganti akar 1 plus x pangkat 4-nya dengan deret ini. Ya, tinggal diganti aja. Ini kan x.
X-nya diganti X pangkat 4 gitu. Oke. Ini akan menjadi integral dari 1 tambah setengah X pangkat 4 minus 1/8 X pangkat 8 1/16 X pangkat 12 dan seterusnya. X. Ya. Ya, jadi integral dari ini ya X plus X pangkat 5 per 10 min X pangkat 9 per 72. Ini berapa? X pangkat 13. 13 kali 16. 8. Dan seterusnya. Dari 0 sampai 0,4 gitu. Terus tinggal di ini deh. Tinggal dimasukin gitu ya. Dan kita mau berhenti sampai mana? Gitu kan. Hitungnya mau berhenti sampai mana? Semakin banyak kita hitung ininya, semakin akurat. Gitu. Ya. Oke. Dan ini semacam rangkuman apa deret Maclaurin yang penting gitu ya. Ya yang pertama ini karena dari sini kita dapat banyak gitu ya, deret geometri. Terus ya yang lain-lainnya kita cari tadi. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak lanjut. Nah, ini yang jadi apa? Tujuan akhir dari semua yang kita pelajari sejauh ini itu tujuan akhirnya ini Hamilton Taylor untuk fungsi. Ya. Jadi kita mau menghampiri suatu fungsi dengan Taylor dan tadi udah di sedikit diantar ke situ ya. Contohnya ini kita menghitung akar 0,9 dengan menggunakan polinom dengan menggunakan deret Taylor. Ya di sini deret Maclaurin. Gitu. Nah, sebelum ke sini ya, hampiran Taylor untuk fungsi ini akan dikenalkan polinom Taylor dan Maclaurin gitu. Bedanya polinom dengan deret yang di atas itu, deret itu nggak berhenti, polinom itu berhenti. Bedanya itu. Kalau yang di atas kan selalu pakai ada titik-titik di belakang. Ya, ini tuh deret. Kalau titik-titiknya nggak ada atau berhenti di X pangkat sesuatu itu jadinya polinom. Gampangnya segitu. Ya. Dan umumnya itu ini bentuknya. Sama persis dengan yang di atas tapi berhenti gitu. Ya, penekanannya ada di situ. Dan lagi untuk Maclaurin itu A-nya 0. Ya. Notasinya ada PN gitu. Ini polinom Taylor dan Maclaurin berderajat n. Derajat n. Ya, ada derajatnya ini. Pangkat tertingginya itu. Oke. Oke. Kalau kita potong ya misalnya untuk polinom Taylor yang derajatnya 1. Polinom Taylor berderajat 1 itu kan berarti P1X itu sama dengan FA tambah F aksen A X min A. Kalau kalian lihat persamaan ini itu sebenarnya persamaan menggaris singgung. Ya. Dan diferensial gitu. Itu kan sebenarnya kita menghampiri fungsi
fungsi dengan menggunakan turunannya gitu, turunan pertamanya. Jadi polinom Taylor berderajat 1 itu tidak lain adalah hampiran dengan menggunakan diferensial gitu, hampiran fungsi menggunakan diferensial. Ya. Jadi nyambung semua gitu. Ya. Yang kita sudah pelajari. Oke. Nah, tujuan tujuan akhir dari bab ini itu ini gitu. Kita bisa mengganti ujung-ujungnya adalah kita ingin menghampiri fungsi dengan menggunakan polinom Taylor ini gitu ya. Kenapa kita mau menggunakan polinom Taylor untuk menghampiri fungsi? Karena yang namanya polinom itu udah itu tuh fungsi yang baik-baik saja gitu ya. Fungsi yang gampang dihitung, gampang diturunin, gampang diintegralin, gampang dibuat grafiknya dan seterusnya gitu. Makanya kalau kita bisa dalam tanda kutip mengganti fungsi apapun gitu, sebarang fungsi apapun menjadi polinom Taylor dan Maclaurinnya ya itu sangat menguntungkan kita gitu ya. Tentu aja ada fungsi-fungsi yang tidak bisa diganti jadi polinom Taylor dan Maclaurin, tapi di sini kita nggak terlalu concern dengan itu. Ya, oke. Jadi ini tujuannya, kita mengganti uh, fungsi sebarang menjadi polinom gitu. Ya, karena polinom itu gampang dihitung. Ya, oke. Oke, contohnya misalnya uh, kita mau menghitung pangkat 0,2 dengan menggunakan polinom Kelvin berderajat berderajat apa order? Order, sorry. Berorder. Karena order dan derajat itu beda. Bedanya uh, order itu terkait dengan diferensialnya gitu ya, diturunkan berapa kali. Kalau derajat itu ya pangkat tertinggi. Karena contohnya yang sinus itu ya, yang sinus ke atas lagi. Mana tadi? Sinus, sinus. Nah, kita hitung sampai 4 di sini ya. Ini tuh mencari polinom berorder 4. Karena kita ngitung sampai 4. Tapi kalau kita tuliskan, di 4 itu kan 0. Kita dapat polinomnya itu yang derajatnya 3. Gitu. Padahal ya kita turunkan 4 kali. Jadi ini yang walaupun polinomnya berderajat 3, ordernya itu order 4. Karena prosesnya itu kita nurunkan sampai turunan keempat. Ya, bedanya order dengan derajat itu. Itu aja sih. Web aja ini cukup penting. Ini berorder 4. Berarti kita harus turunkan 4 kali untuk mendapatkan uh, polinomnya berorder 4. Untungnya kita udah tahu ya, e pangkat X itu kan 1 tambah X tambah per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah faktorial tambah seterusnya. Ya, jadi yang berorder 4-nya kebetulan juga berderajat 4 gitu. Ya. Jadi E pangkat X itu bisa dihampiri oleh P4X dan P4X-nya itu adalah 1 tambah X tambah ini sampai yang X pangkat 4 gitu. Berhenti, nggak ada titik-titiknya. Ya, karena polinom. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung E pangkat 0,2, nah pas ingat kan pas kita mendefinisikan E pangkat sesuatu itu rada ribet gitu ya. E pangkat sesuatu itu EXP 0,2 dan EXP 0,2 itu inverse dari yang logaritma gitu, dan logaritma sendiri itu integral dari 1 sampai sekian seper X dx itu kan cukup ribet ya gitu. Tapi dengan menggunakan polinom Maclaurin atau polinom Taylor itu menjadi 2 tambah 0,2 pada 0,3. Dan ini yang dilakukan oleh alat bantu hitung yang kita gunakan sehari-hari gitu.
Kalau ngitung sin 3 misalnya, kalau ngitung sin hiperbolik 2, sin inverse dari 3 gitu. Gak ada sin inverse dari 0,3 misalnya. Itu semua tuh ke sini gitu ya. Ke polinom Maclaurin dan polinom Taylor. Karena ini uh, membuat apa? Algoritmanya itu mudah ya menghitung polinom itu dibanding dengan pangkat 0,2 tadi kan. Kalau pakai definisi itu ribet gitu. Oke, kita dapat nilainya segini. Ya ini bisa dihitung dengan lebih detail dan dapat persisnya gitu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk ini ya desimalnya susah. Ini di buku dapatnya ini sih. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang kosinus misalnya, kosinus 0,2 dengan menggunakan polinom Maclaurin order 4 juga. Gitu ya. Ya, kosinusnya kan kita tahu apa. Langsung aja kali ya. Cosinus X itu fungsi genap. Berarti yang muncul itu yang genap. X kuadrat per 2 faktorial, seperempat per 4 faktorial. Yang diambil oleh P4 X. Gitu. Oke. Jadi pas 0,2 itu ya ini kenapa di bawah 1 tambah 0,2 kuadrat per 2 faktorial. Bukan tambah ya, minus. Salah. Minus. 0,2 pangkat 4 per 4 faktorial. Gitu. Dan ini 0,9800667. Ya, oke. Di buku ngasih sedikit apa visualisasi gitu. Untuk yang kosinus. Ini kita punya kosinus itu yang biru ya, yang biru grafiknya. Nah, terus yang hitam ini polinom berorder 2. Oke. Terus yang ini berorder 4 dan berorder 5. Ya sama kan ya. Order 2, 3 juga sama. Polinom. Ini order 4 dan order 5. Begini. Terus order 8 yang putus-putus gitu. Bisa dilihat semakin besar ordernya, semakin dekat dengan grafik yang sebenarnya gitu ya. Oke. Dan bisa dilihat juga kalau kita mau akurat gitu ya untuk order berapapun harus dekat dengan pusatnya gitu. Maclaurin kan A-nya itu 0. Nah, A-nya itu disebutnya pusat, A-nya itu 0. Jadi di sekitar sini itu cukup akurat, tapi semakin jauh dari sini kita perlu order yang lebih tinggi biar dapat nilai yang cukup akurat gitu. Ya, semakin jauh dari 0, semakin jauh dari pusat. Jadi biasanya ya dicarinya yang dekat-dekat sini aja. Makanya yang kita ambil itu bukan polinom Maclaurin aja, tapi polinom Taylor gitu ya. Polinom Taylor itu kan kita A-nya itu nggak harus di nol, A-nya bisa di mana aja. Karena hanya untuk yang dekat dengan A, akurasinya cukup bagus. Ya, akurasi dari hampiran cukup bagus. Oke. Sejauh ini kan kita ngomong hampiran. Oh iya, sebelum itu ada pertanyaan? Sebelum masuk ke topik bahasan berikutnya.
Oke, kalau enggak ya sudah. Oke, nah berikutnya ini. Uh, ya sejauh ini kita membahas cara menghampirinya gitu ya. Kalau kita punya cos X, kita mau menghitung cos 0,2, ngitungnya kayak gimana dengan menggunakan polinom Maclaurin atau Taylor gitu seperti ini gitu. Cukup mudah gitu. Tapi ya yang namanya menghampiri itu nggak benar-benar sama gitu. Pasti ada selisihnya dengan yang nilai sebenarnya. Nah, selisihnya itu yang disebut dengan galat gitu ya. Dan galat itu ada dua macam. Yang pertama, kalian bisa lihat ini kira-kira sama gitu ya. Jadi cos 0,2 itu kira-kira sama dengan yang di sini. Ini datangnya dari mana kira-kira sama ini? Datangnya dari sini gitu ya. Dan galat yang ini tuh disebutnya galat galat metode. Yang datangnya dari metode hampiran ya. Kita menghampiri menggunakan polinom Maclaurin, ada galat. Terus galat yang kedua itu yang di sini. Ya, yang ini dari mana? Dari pembulatan gitu kan. Kan kita ngitung itu ya nggak nggak terus-terusan gitu ya. Yang kalau komanya itu nggak berhenti ya pasti dipotong gitu. Nah itu ada galat dari perhitungan. Yang ini tuh datangnya dari pas kita ngitung ada pembulatan itu dari situ gitu datang. Ya, ada dua macam galat. Yang galat yang pertama itu yang bisa kita kontrol secara umum sebenarnya galat yang pertama. Kalau galat ya galat perhitungan juga bisa dikontrol sih, tapi lebih susah untuk dideteksi. Tapi itu nanti. Ya, sekarang kita belajar galat metode dulu. Di sini berarti galat hampiran Taylor gitu ya. Tapi kalau sama enggak juga sih. Oke. Nah, galat ini sebenarnya kita udah pelajari juga di atas. Kembali lagi ke atas. Galat dari metode polinom Taylor itu kan sebenarnya mana tuh? Bukan ini. Nah, ini. Ya, kan kita menuliskan ini ya. Kita menuliskan ini terus berhenti di suatu pangkat. Di sini berhentinya di fnx pangkat n gitu ya. Yang ini. Nah, dari sini ke sini itu polinomnya. Ya, polinom Taylor berorder n. Oke, sampai sini. Terus sisanya itu yang kita tidak perhatikan. Nah, sisanya ini yang jadi batas atas dari galat gitu. Si Rnx ini. Jadi galat dari polinom Taylor, dari hampiran Taylor itu adalah suku sisa. Ya, gitu. Oke. Kalau ditulis ulang, ya ambil dari buku aja. Biar lebih bagus tulisannya. Ini kan FA ditambah ini sampai Fn per n faktorial x min A pangkat n ini. Ini itu si polinom berderajat n-nya ya. Ditambah dengan Rnx. Rn itu sisanya, remainder. Jadi fx itu bisa ditulis sebagai polinom Taylor berorder n ditambah dengan remainder. Yang remainder ini jadi galat. Gitu. Ya. Jadi galatnya itu adalah rumusnya ya itu fn plus 1 c per n plus 1 faktorial x min a pangkat n plus 1. Gitu. Ya. Oke. Nah, contohnya misalnya yang ini ya. Kita kan udah menghitung. Oops. Nah, ini deh. Ambil dari sini. Kita udah menghitung. Nah, kita mau tahu ini tuh seberapa dekat sih dengan nilai yang sebenarnya. Bentar, ini 4 apa? Harusnya 4 sih. Mana tadi? 4 ya, 4. Oke, kita mau tahu galatnya. Ya galatnya berarti E5 ya. Bukan ER. R4, sorry. R4 dari X
itu sama dengan, oh, biasanya galat itu yang diperhatikan itu mutlaknya karena kita tidak peduli dia itu kurang atau lebih dari nilai sebenarnya. Yang penting selisih dengan nilai sebenarnya itu berapa. Ya, makanya biasanya diberikan mutlak. Oke. Pangkat sesuatu kan turunannya selalu pangkat sesuatu ya. Untungnya bisa seperti itu. N plus 1. N-nya itu 4, jadi 5 faktorial. Ini X dulu aja. Min A karena dia, oh, mungkin itu sih ya. Karena dia metodin, jadi A-nya 0. Ini pangkat 5. Oke. Jadi ini F pangkat C. X pangkat 5 per 5 faktorial itu 120. Ya, semuanya positif. Nggak usah belum tentu C-nya, CX-nya positif. Dengan C, itu di antara 0 dan X. Ya. Nah, yang ini kan X-nya itu 0,2. Ya, berarti kita bisa hitung 0,2. R4 0,2 itu sama dengan pangkat C 0,2 pangkat 5 per 120. Itu ya. C-nya itu di antara 0 dan 0,2. Oke. Nah, sekarang kita mau membatasi ini. Mungkin ini disederhanakan dulu ya. 0,2 itu kan 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat 5 kali 10 pangkat min 5. Itu C kali 2 pangkat 5. Oke. Bisa disederhanain nggak? Harusnya bisa. Ini per berapa? Bagi 4 itu 30. Berarti bisa bagi 8. Bagi 8, 15. 15. 4 terus pangkat C kali 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, pangkat C-nya sekarang. Pangkatnya yang kita batasi. Nah, cara membatasi pangkat C itu sebenarnya ya suka-suka kita sih. Tapi semakin dekat dengan nilai yang benar sih semakin bagus. Kita tahu C-nya itu kurang dari 0,2 ya. C-nya kurang dari 0,2. Berarti pangkat C kan kurang dari pangkat 0,2 ya. Oke. Oke. Karena C-nya kurang dari 0,2. Kurang dari 0,2. Oke. Tapi pangkat 0,2 kan kita nggak tahu juga nilai persisnya berapa. Kita menggunakan ini gitu untuk ini. Masa kita pakai hampiran ini untuk ini? Ya boleh aja sih sebenarnya. Tapi bisa kita gunakan hal yang lebih mudah lagi. 4 per 15 walaupun ya, ya 3 pangkat 0,2 gitu ya. Kan itu kurang dari 3 ya. 2,7 sekian. Ini nggak harus kayak gini sih. Masih batasnya. Tapi biar gampang dilihat. Terus 3 pangkat 0,2 masih susah dihitung ya. 3 pangkat 0,2 jelas kurang dari 3 ya. Dan ini jadi 4 per 5, 0,8, 8 kali 10 pangkat 5. Artinya errornya itu kurang dari 0,00 berapa? 8. Ini 0,0000. Ya, kayaknya ini atau nolnya kurang 1. Oke, ini errornya itu kurang dari segini. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya ini nanti misalnya di KBF atau di ulangan gitu. Kalau misalnya soalnya di PG ini berarti kita harus coba-coba terus dong, Pak. Ya. Oke deh, Pak. Ya.
Nah, cara membatasi C-nya sendiri pun ya beda-beda tiap ini ya. Tekniknya kayak gini gitu. Ini dibuletin aja gitu. Kenapa dibuletin ya biar gampang aja dihitung. Nggak harus dibuletin, bisa aja kalian tetap 2, berapa sih C itu. Itu kan 2,7 sekian. 2,7 sekian ketiga itu kan cukup jauh. Jadi pengen jadi 2,8 ya boleh gitu. Ya, jadi ininya 2,8 digantinya. Terus 2,8 pangkat 0,2-nya jadi 2,8. Dapat batas atasnya lebih kecil dari ini. Ya, berarti ya batas yang itu lebih akurat dari yang ini. Nggak masalah gitu. Oke, kalau misalnya sembarangan juga boleh. Itu kan kurang dari 3. Itu bilang aja kurang dari 10. Boleh gitu. Tapi batasnya lebih jelek dari ini. Baiknya kita ambil yang wajar gitu ya batasnya. Ya arti wajar di sini pun nggak ini sih, nggak precise gitu ya. Nah, misalnya ya, saya punya ini belum tentu ada fungsi yang seperti ini, tapi contoh yang lain gitu untuk membatasi C. Jadi kita punya yang seperti ini gitu ya, sin C per C. Terus kita tahu C-nya itu di antara 2 dan 4. Ya, kita mau mencari batas atas dari ini. Oke. Nah, yang pertama bisa kita lakukan, cara pertama itu uh, tapi ini ada minusnya sih. Oke. Kalau kita mau ini dibuat sebesar mungkin, nyari batas atas itu kan sebesar mungkin ya. Kalau kita mau ini sebesar mungkin, yang cek kuadratnya dibuat besar sebesar-besarnya kan ya. Cek kuadratnya dibuat sebesar-besarnya, sin C itu dibuat sekecil-kecilnya karena ngurangin ini ya. Terus dibagi C, semuanya dibagi C ya pembaginya itu harus sekecil-kecil. Jadi ini kita bisa uh, seperti ini. Dikurang dari C kuadratnya dibuat sebesar, besarnya 4 kuadrat minus sin C-nya paling kecil itu min 1. Terus C-nya paling kecil dibuat sekecilnya ya 2. Nah, jadi ini 17 per 2. Bisa gitu. Ya. Tapi mungkin ini cukup kasar gitu karena kita kan cuma ganti-ganti aja. Jadi kita bisa juga pakai ini jadi C kuadrat min sin C per C. Ini kita sederhanakan dulu jadi dibagi C gitu ya. Ini jadi C min sin C per C. Terus kita pakai ketak samaan segitiga. C yang di sini dibuat sebesar-besarnya, ini jadi 4 gitu ya. C-nya kurang dari 4. Terus sin C itu kan paling gede 1, C-nya paling kecil 2. Jadi ini 4,5, 9 per 2. Gitu. Dapat batas atas yang berbeda. Ini jauh malah ya, ini 9 per 2, ini 17 per 2. Dua-duanya benar, dua-duanya batas atas. Tapi yang 9 per 2 ini lebih baik dari yang di sini. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi menentukan batas atas itu bebas lah istilahnya. Bebas asalkan ketak samaan ini tuh dipertahankan gitu, selalu kurang dari gitu ya, atau sama dengan. Jangan tiba-tiba ini kurang dari terus di sini lebih dari. Ya kita nggak bisa nyimpulin apa-apa jadinya. Ya, oke. Gitu. Nah, eh, kadang kita juga perlu melakukan hal yang sebaliknya gitu. Yang ini kan kita hampiri, terus setelah dihampiri, ya kita hitung galatnya berapa sih. Bisa juga kita ingin galatnya itu sekian, terus baru dihitung gitu. Misalnya contohnya, kita mau menghampiri E pangkat 0,8, dihampiri, dihampiri dengan galatnya itu kurang dari, jadi udah ditargetkan gitu, galatnya kurang dari 10 pangkat min 3, 0,001. Ya,
Ya, ini mulainya dari Rnx itu. Rnx-nya karena ini E pangkat X, kita udah tahu. Jadi ini ya, tapi tetap dalam turunannya selalu E pangkat X. Ininya tetap N plus 1 faktorial, X pangkat N plus 1. Ya, C-nya itu di antara atau 0, istilahnya long. karena kita udah tahu 0,8 sih ya. Dan 0,8. 0 dan X. Jadi Rn 0,8 itu E pangkat C N 1 faktorial 0,8 pangkat N plus 1. Terus C-nya itu di antara 0 dan 0,8. Gitu. Ya. Nah, yang kita mau errornya kan kurang dari 10 pangkat 3. Tapi sebelum ke situ, mending kita sederhanakan ininya dulu ya, biar gampang gitu membandingkannya. Menyederhanakannya saya pakai cara yang sama dengan yang di atas. Jadi E-nya itu dibuat kurang dari 3, C-nya itu dibuat kurang dari 0,8 gitu ya. Ini jadi kurang dari 3 pangkat 0,8, langsung aja N plus 1 faktorial, dan ininya kurang dari 1. Biar gampang dihitung. 0,8 kan kurang dari 1. Ya ini kurang dari 3 per N plus 1 faktorial. Ya. Nah, yang dibuat kurang dari 0,001 itu yang ini. Ini kurang dari 10 pangkat 3. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita bisa buat ini, kita milih M sehingga ini kurang dari 10 pangkat 3, errornya jelas kurang dari 10 pangkat 3. Ya. Kalau kayak gini kan membandingkannya gampang gitu. Nyari N-nya lebih mudah dibandingkan pakai ini. Ya. Oke. Nah, ya ini tinggal dipindah ruas kiri kanan karena semuanya positif. 3 dibagi ini ya 3000 ya. Kurang dari N plus 1 faktorial. Tinggal dimasuk-masukin aja. N-nya berapa? 3.300. 3.000 ya. Ya 3.000. Ya udah tinggal dimasukin. Kalau N-nya 5 misalnya, kalau N-nya 5 itu berarti 6 faktorial ya. 6 faktorial masih kurang dari 3.000. Kalau 7 faktorial N-nya 6. 7 faktorial 720 dikali ya udah lebih. Ya, jadi untuk N lebih dari sama dengan 6. Kalau 6 aja udah pasti, ya apalagi yang lebih gitu. Rn 0,8 ini itu kurang dari 0,001. Ya, untuk ngitungnya sih ambil aja yang 6 kan, udah cukup. Jadi E pangkat 0,8 itu dihampiri oleh 1 tambah X ya, 0,8 tambah 8 kuadrat. Seterusnya 0,8 pangkat 6 per 6 faktorial. Gitu. Ya. Dan ini errornya pasti kurang dari 0,00. Gitu. Kuncinya lagi di sini ya, membatasi C. Dan cara membatasi C-nya ya tergantung kita maunya seperti apa. Ya. Dari perhitungan ini jamin bahwa kalau N-nya lebih dari sama dengan 6, Rn 0,8 itu kurang dari 0,001. Tapi nggak ngomong kalau yang kurang dari sini, ya kita cuma ngomong kalau yang kurang dari sini dengan perhitungan ini tidak dijamin. Tapi bisa aja pakai perhitungan lain gitu ya. Misalnya batasnya lebih ketat gitu atau gimana ya. Mungkin untuk N5 juga udah cukup. Tapi dari hitungan yang ini itu tidak dijamin. Gitu. Ya. Oke.
ini galat dari hampiran ya, galat dari metodenya. Tadi dijelaskan juga ada galat dari hitungan kayak pembulatan dan kayak gitu. Dan ini kalau dihitung jadi 2,2254948. Ya, ini masih kira-kira sama karena ya ada pembulatan juga di situ. Galat perhitungan. Galat perhitungan ini lebih lebih apa ya? Lebih susah untuk dicari ininya, dicari uh, dilacak gitu ya. Dia kurang dari berapa, mencari batas atasnya itu cukup sulit. Apalagi kalau kita menggunakan kalkulator dari langkah awal sampai langkah akhir gitu. Karena kan kalkulator sendiri alat hitung itu beda-beda kan, tiap alat itu beda ininya. Ada pembulatannya itu sampai berapa, pembulatannya sampai berapa gitu. Ya. Makanya dulu pas apa? Pas pertama kuliah online eh, sempat banyak gitu ya yang mahasiswa yang disalahkan pas ngitung karena dia ngebulutinnya itu dari awal jadi 0,333 gitu. Dia buletin dari awal 0,33. Terus dihitung berulang-ulang selisih jawaban akhir yang ada di sistem dengan yang dia dapat itu cukup jauh dapatnya. Selisihnya cukup jauh. Jadinya ya disalahkan oleh sistem karena di luar dari batas toleransi gitu. Padahal yang hitungnya itu dua angka di belakang koma dari awal. Ya justru karena itu gitu. Jadi galat perhitungan ini cukup penting juga. Tapi ya masalahnya adalah alat itu banyak dan speknya beda-beda gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Yang bisa kita lakukan hanya menghimbau aja kalau misalnya pakai alat hitung. Kalau alat hitung itu toleransi errornya itu apa namanya, yang nulis angka di belakang komanya cukup banyak, jangan dibuletin, biarin aja segitu gitu. Ya, ya gitulah, dan susah sih untuk yang seperti ini. Bentar, saya nggak tahu pas dulu belajar limit juga ada ini ya, ada contoh. Kadang kalkulator tuh nipu gitu ya. Pas belajar limit awal banget di semester lalu, tapi mungkin udah lupa. Di buku ngasih contoh seperti ini. Jadi kalau kita ngitung ini, bentar. Ya intinya tiap kalkulator beda-beda, jadi galat perhitungan ini lebih susah untuk dideteksi gitu. Uh, ya tadi itu aja ya. Kalau kalian ngitung, sebaiknya jangan dibulatkan dulu kalau proses perhitungan belum beres. Biarin aja segitu. Gitu. Gitu sih kalau galat perhitungan. Ya gitulah. Tidak terlalu matematis ya ngomongnya, tapi cukup masuk akal itu. Ada pertanyaan? Saya nggak berani ngomong lebih lanjut tentang alat perhitungan karena saya juga nggak terlalu ngerti konsep apa yang angka penting yang kayak gitu, karena itu berhubungan dengan itu juga sih. Dan biasanya untuk kuliah ini gak perhitungan ini dianggapnya itu insignifikan gitu ya. Jadi ya harapannya sih nggak terlalu ngaruh gitu, walaupun kan dapat contoh di soal, aduh saya nggak nyimpen soalnya sih, berkaitan dengan logaritma gitu, logaritma natural. Selisihnya itu jadi cukup jauh gitu karena mahasiswanya melakukan pembulatan di awal gitu sih. Ada pertanyaan? Dan ya ini itulah yang apa, bagian pertama dari kalkulus itu, ini berhenti di sini gitu. Jadi kita udah belajar fungsi, sifat-sifatnya, cara manipulasi fungsi,
belajar menurunkan, mengintegralkan. Kita juga belajar apa jenis-jenis fungsinya tentunya. Dan di akhir ini ujung-ujungnya kita ganti fungsinya itu dengan polinom semua. Gitu. Ya, jadi semua fungsi itu pada akhirnya ya polinom. Dalam tanda kutip ya. Karena masih banyak juga fungsi yang kita tidak bisa lakukan hal ini. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada ya ya sudah. Ya sudah, kuliahnya udah beres. Sampai ketemu kapan sih? Sekarang teh hari apa? Rabu. Sampai ketemu Senin depan. Kita masuk bab baru lagi. Senin depan. Oh, PR bab 8 nanti saya post. Lupa. Oke. Ini saya enggak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.